Anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan kegiatan Pondok Ramadan, yaitu kajian Ramadan, yang hari ini pemateri kita adalah Bapak Ketua Yayasan kita sendiri, yakni Bapak Ustadz Fathul Bari SBDI. Oleh sebab itu, kepada kita semua mohon kita dengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh beliau, karena ini adalah ilmu bagi kita semua. Yang masih bicara tolong, yang bicara, yang laki di depan ini, ingat ya. Jadi kegiatan ini dilaksanakan semata-mata untuk kalian. Ini kita akan kaji bagaimana puasa itu, apa-apa yang ada di puasa itu semuanya akan dikaji selama kegiatan Pondok Ramadan ini. Nah, kita berikan waktu sekitar 40 menit ya. Jadi karena jam 8 lebih 20-an, kita berikan waktu 40 menit. 40 menit itu sebentar ya. Ya. Baik, untuk lebih efektifnya waktu, mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Ustaz kami persilakan. Pohon yang lagi di depan itu dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak pimpinan yang saya hormati dan banggakan, Bapak para dewan guru, para pengurus, ananda sekalian yang berbahagia yang saya hormati dan banggakan pula, puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Pagi yang cerah ini, di tempat yang mulia ini, kita bisa hadir kembali melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang muslim, yakni belajar atau menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ananda adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita.
Sampai kapan kita belajar? Dalam prinsip Islam itu orang wajib belajar menuntut ilmu sampai dia meninggal dunia. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi kita, suatu kewajiban bagi kita, baik laki-laki, muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Kemudian dalam hadis lain juga Rasul menjelaskan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah kalian, tuntutlah ilmu itu sejak mulai dari buayan ibu, sejak mulai dari gendongan ibu sampai kita masuk ke liang lahat. Itu adalah merupakan perintah dari agama, perintah dari Rasul yang wajib kita sebagai orang Islam untuk belajar dan menuntut ilmu. Karena dengan ilmu ananda tahu kita mana yang baik, mana yang benar. Dengan ilmu ananda jalan kita, tahu kita jalan yang harus kita tempuh, jalan yang harus kita jalani. Karena dengan ilmu kita bisa berjalan dengan jalan yang benar. Makanya dalam peribahasa Arab mengatakan al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Dengan cahaya itulah kita bisa berjalan menempuh sesuatu yang baik dan benar. Ananda sekalian yang saya hormati, kita kumpul di sini tentu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa kita hadir kembali di tempat ini dalam menjalankan suatu kewajiban kita. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjuang membawa umat manusia dari jalan yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau istilah pesantrennya disebut minaz zulumati ilan nur. Ya, mudah-mudahan kelak ananda di hari kebangkitan juga kita akan dapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca salawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ananda sekalian yang berbahagia, kita sudah masuk hari yang berapa? Yang ke-11 pada apa? Hari yang ke-11 pada bulan Ramadan. Bulan puasa bulan Ramadan ananda sudah kita maklumi adalah hukumnya wajib. Nah, puasa bulan Ramadan ini ananda dibagi tiga. Lagi puasa bulan Ramadan ini dibagi tiga. Sehari pertama sampai 10 itu disebut rahmatun minallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang didapat oleh orang yang berpuasa. Hari pertama sampai 10. Kemudian hari kedua, hari ke-11 sampai 20 adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-21 sampai 30 itu adalah itqun minan nar, orang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Bagi siapa anda yang dapat yang tiga ini? Pertama, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maghfirah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, itqun minan nar, bagi orang yang berpuasa. Sebetul-betul dia berpuasa. Bagaimana betul berpuasa? Malamnya dia berniat puasa, nawaitu shauma gadin an ada ibarati syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Berniat puasa pada malam malam itu. Kemudian terbit matahari ada waktu subuh. Di sini sudah kita mulai puasa.
Sampai kapan itu? Ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari atau ada waktu maghrib. Di sini dia puasa. Apanya yang puasa? Semuanya Ananda yang puasa. Bukan hanya perut saja yang puasa, bukan hanya mulut, mata, telinganya, semuanya puasa. Nah, kemudian malamnya itu, setelahnya itu sholat tarawih. Setelah sholat tarawih tadarusan. Kemudian setelahnya itu apa lagi? Apalagi sahur lagi dan sebagainya. Inilah yang mendapatkan apa? Tiga tadi itu, orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa. Sehingga dalam hadis mengatakan, Rasul menjelaskan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengerjakan hal-hal yang perintah pada puasa itu, seperti yang tadi itu, malam siangnya puasa dengan segala hukum-hukum puasa, kemudian malamnya dihidupkan lagi dengan sholat tarawih dan sebagainya. Orang ini apa? Ghufira ma taqaddama min zambi. Inilah yang orang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah puasa nantinya. Itulah apa namanya? Karena puasa ini adalah puasa ini adalah di antara rukun iman yang berapa ini? Rukun iman yang berapa puasa ini? Yang berapa? Coba yang pertama apa? Syahadat. Kemudian yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat bersedekah. Kelima haji. Termasuk di antara rukun Islam ialah puasa ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat yang sebelum kamu. Jadi bukan hanya kita saja yang puasa, umat-umat sebelum kita dulu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa juga berpuasa, cuma mungkin cara yang lain ya. Sama dengan sholat juga, umat-umat terdahulu juga wajib sholat ya, seperti kita sekarang ini, cuma mungkin versi cara dan waktunya yang lain ya. Umat-umat dulu, apa fungsi puasa itu? La'allakum tattaqun. Dengan kamu berpuasa itu yang benar itu, maka kamu menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai bulan puasa nanti selama 30 hari itu orang takwa, dia menjadi orang yang takwa, makanya datanglah nanti namanya hari Idul Fitri. Apa arti Idul Fitri? Id artinya kembali, fitrah artinya bersih. Id artinya kembali, fitrah artinya jadi orang yang puasa belum benar-benar menjalankan ibadah puasa itu, begitu nanti sudah selesai bulan puasa menjadi orang yang takwa, kemudian menjadi bersih seperti baru seperti anak yang baru lahir dari perut ibunya. Itulah apa namanya? Ya, maka disebut dia dengan Yaumul Id atau Idul Fitri ya. Ananda sekalian yang saya hormati, kemudian itu sekedar hikmah puasa yang saya jelaskan. Kemudian sekarang saya terangkan kamu mengenai syarat-syarat orang puasa ya. Apa syaratnya kita berpuasa itu ya? Saya bacakan nih, syurutu sihhatis shalah. Pertama, syarat sah sholat, syarat sah puasa itu apa? Satu, al-Islam, orang itu orang Islam, dan sah puasa kalau bukan orang Islam ya. Syaratnya satu, Islam. Ingat Ananda, syarat ini dikerjakan di luar. Sebelum kita seperti syarat sholat harus wudhu, harus bersih, kemudian juga syarat puasa dikerjakan di luar, dipenuhi syarat ini di luar ya. Pertama, syaratnya orang puasa itu harus orang Islam, tidak boleh orang yang bukan Islam, karena dia bukan ahli ibadah. Hanya syaratkan orang Islam. Kapan dia Islam? Sepanjang hari itu dia Islam, tidak boleh setengah-setengah. Misalnya malamnya berniat, kemudian
selesai sholat subuh mulai puasa saya di tengah-tengah hari itu dia keluar, nauzubillahimin dzalik, keluar dia dari agama Islam, batal puasanya karena dia bukan orang Islam lagi. Nah, begitu. Jadi satu syaratnya Islam. Yang kedua syarat puasa itu anda orang itu berakal, bukan orang gila. Jadi dia berakal sepanjang hari itu juga. Nah, sepanjang hari itu dia berakal. Kalau dia gila atau dia gila pas di tengah-tengah puasa itu, maka puasanya juga akan batal dia. Ya, satu syaratnya Islam. Kedua syarat puasa itu berakal sehat, itu maksudnya. Yang ketiga syarat puasa itu adalah secepat-cepat karena waktu ini. An-niqa'u minal haidi wan nifas, bersih ya bagi anak yang perempuan. Syarat puasa itu bersih seorang perempuan itu daripada darah haid dan darah nifas. Dia dalam keadaan suci sepanjang hari itu dia bersih ya. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah hari itu di sana keluar darahnya, maka batal puasanya. Tidak boleh, batal puasanya. Jadi bersih seorang perempuan itu daripada darah haid dan darah nifas. Karena syarat ibadah itu harus suci, apapun itu, baik itu ibadah sholat ataupun ibadah puasa. Bagi ananda yang perempuan harus bersih daripada dua darah ini, darah haid dan darah nifas. Darah haid itu darah yang keluar dari rahim seorang perempuan ketika dia sehat, bukan dia dalam keadaan sakit ya, haid ini. Kemudian darah nifas, darah yang keluar dari rahim seorang perempuan mengiringi anak. Nah, nanti untuk dia melahirkan, maka dikatakan bersih ini. Yang keempat syarat puasa itu adalah al-ilmu biqaunil waqti qabla lis-shaum. Dia mengetahui pada hari ini adalah hari puasa. Ya, dia tahu bahwa hari ini adalah hari puasa. Contoh pada sekarang ini, pada bulan suci Ramadan ini, kita tahu kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Paham tak ini? Ya? Itu sudah ini. Itu syarat-syarat sah orang mengerjakan puasa. Pertama syarat sahnya ini. Pertama orang kemudian bersih daripada haid dan perempuan, mengetahui bahwa hari ini sedang berpuasa atau bulan orang melaksanakan ibadah puasa. Paham ini? Nah, seperti yang kita laksanakan pada bulan ini disebut puasa pada bulan Ramadan. Hukumnya sudah diterang kemarin. Yang wajib puasa bulan Ramadan wajib, puasa qada dan sebagainya sudah itu ya. Kemarin sudah diajar itu. Kemudian setelah kita mengetahui syarat sah orang puasa, sekarang syarat sah wajib puasa. Nah, tadi syarat sahnya, sekarang syarat wajib sahnya itu. Syarat wajib sah puasa itu juga ada berapa? Satu, orang Islam juga. Tidak boleh orang bukan Islam, Muslim. Muslim, orang yang beragama Islam. Islam ya. Nah, kalau orang itu orang keluar dari agama Islam, perhatikan ini. Misalnya dia beragama Islam, syarat sah puasa itu harus orang Muslim, orang yang beragama Islam. Ada orang beragama Islam, tapi keluar dia dari agama Islam, disebut dengan nama nauzubillahimin dzalik. Dia waktu murtad itu 10 tahun dia di agama lain itu. Kemudian kembali lagi ke agama Islam. Setelah dia 10 tahun di luar agama Islam, kembali lagi memeluk Islam, wajib dikada puasanya itu. Paham ini? Wajib dikada puasa yang 10 tahun, termasuk sholatnya yang 10 tahun wajib dikada. Paham ini? Itu sebagai balasan supaya jangan dia main-main bisa keluar masuk begitu. Jadi orang yang keluar dari agama Islam, berapa tahun pun dia di agama Islam, balik lagi kembali ke agama Islam, wajib mengqada pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditinggalkan selama dia di luar agama Islam. Paham ada ini? Nah, sudah. Ya. Jadi syarat wajib puasa itu pertama orang Islam. Yang kedua, at-taklifu, orangnya mukallaf atau disebut dengan nama akil balik. Orang yang sudah berakal dan orang anak
kecil, berarti Anda tidak wajib berpuasa, tapi wajib orang tua menyuruh anaknya untuk puasa. Kapan itu? Kalau sudah berumur 7 tahun, 7 tahun sudah wajib disuruh. Tapi jangan dipaksa. Ya, beda kemampuan suruh dia. Misalkan dia puasa sampai zuhur, suruh sampai zuhur. Ya, puasa sampai asar, suruh sampai asar. Tidak boleh dipaksa, tidak boleh ditendang, dipukul dan sebagainya. Karena dia belum wajib, sakit dia nanti. Kemudian sudah 10 tahun disuruh dengan agak kerasan sedikit, dengan catatan juga jangan dipukul dan lain sebagainya. Tidak boleh itu, karena dia belum wajib, belum berakabah, belum apa, masanya belum balik. Ya, cuma orang tua itu wajib memerintah anak yang kecil itu untuk puasa sekedar kemampuannya. Paham dah ini? Ya, kalau kita yang sudah akil balik wajib laksanakan puasa. Itu syaratnya itu. Kemudian selanjutnya orang yang apa? Wajib puasa itu orang yang mampu berpuasa. Mampu berpuasa baik secara hukum ataupun secara fisik. Kalau orang yang sangat tua, wah, jadi kata apa? Wah, tidak wajib dia puasa, cuma wajib dia bayar fidyah nanti. Satu si tua, wah, tidak wajib itu dia berpuasa, makanya wajib dia bayar fidyah itu. Kemudian secara hukum syariat, orang itu adalah orang yang sudah yang saya katakan tadi itu, ya, hukum syariat yang saya katakan tadi, dia sudah bersih daripada kotoran, kemudian dia sudah mukallaf, itu namanya hukum secara fikih. Wajib dia harapannya wajib dia puasa orang seperti ini. Kemudian syarat wajib selanjutnya orang itu diam di satu tempat. Seperti kita ini, bukan kita pergi musafir. Kalau musafir itu musafir yang jauh tidak wajib puasa. Tapi kalau dia mampu puasa, silakan puasa. Tapi dia tidak wajib puasa. Kita yang wajib puasa yang masih tinggal di sini, diam di kita diam di tempat itu. Kalau nanti bisa Anda pergi musafir, musafir di tempat yang jauh, mungkin musafir karena ada keperluan, musafir karena usaha, atau musafir karena membayar hutang, atau musafir apapun itu boleh dia tidak puasa. Dengan catatan musafirnya bukan musafir maksiat. Kalau musafir maksiat tidak boleh. Misal lalu musafir jauh, lalu perang, lalu bersiap, atau lalu membunuh orang, itu tidak boleh itu. Karena ada apa? Yang melanggar perintah agama, gitu ya. Itulah Anda kira-kira syarat sah puasa, kemudian juga dan syarat wajib orang melaksanakan ibadah puasa, ya. Saya terangkan secara ini waktu kita. Kemudian rukun puasa. Berapa rukun puasa? Berapa rukun puasa? Berapa rukun puasa? Anda yang putri, berapa rukun puasa? Berapa rukun puasa? Ada dua. Ya, pertama apa? Ni. Kedua, menahan di. Sudah ada. Jadi rukun puasa itu, Anda perhatikan ini ada dua. Ya, rukun puasa itu ada dua. Yang pertama berniat. Kapan kita berniat? Di malam hari. Sesuai dengan hadis Rasul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya puasa itu jadi sah, apapun pekerjaan itu jadi sah, yang ini harus disertai dengan niat. Salat, harus kita berniat salat. Puasa juga berniat puasa. Haji berniat puasa haji. Zakat juga nanti ada berniat untuk melakukan zakat. Nah, kalau puasa ini kapan kita berniat puasa? Di malam hari. Mana namanya malam hari? Ketika sudah masuk waktu maghrib menurut fikih. Menurut kita fikih, yang namanya hari itu ketika sudah masuk waktu maghrib atau kita berbuka puasa, malam sudah itu.
walaupun masih kelihatan apa namanya, bisa masih agak terang. Mana namanya siang? Ada dalam fakir itu ketika masuk sudah waktu subuh, puasa sudah di sini. Tidak boleh kita berniat di sini. Jadi niat puasa itu, puasa wajib maksud saya, niat puasa wajib itu ketika sudah masuk namanya malam. Mau setelah tarawih boleh, setelah berbuka juga boleh, setelah sahur juga boleh. Yang penting jangan waktu subuh. Tidak sah nanti niat puasanya. Puasa ini niatnya likulli lailatin, setiap malam kita berniat. Anak apa? Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu adalah berniat itu setiap malam, ya. Anak malam, setiap malam itu adalah ibadah yang tersendiri-sendiri. Maka wajib kita berniat pada malam itu. Paham tak ini? Kecuali kalau puasa sunat. Kalau puasa sunat boleh kita berniat sekarang, boleh. Sebelum zuhur boleh. Misalnya apa? Puasa Senin Kamis. Boleh itu. Puasa Senin Kamis dengan catatan jangan sarapan dulu. Misalnya dia biasa puasa Senin Kamis atau puasa hari apa? Yang penting puasa sunat. Apa udah puasa sunat itu? Begitu malam hari, oh besok hari Senin saya puasa, ya. Tapi begitu dia bangun, yang biasanya dia kalau puasa sunat berniatnya malam sambil dia makan, ya. Tapi begitu dia bangun sudah waktu subuh, sholat subuh, mandi, berangkat sekolah. Pas sampai sekolah, oh hari ini hari Senin, jam 10, jam 9 sudah ini. Oh hari ini hari Senin, saya sudah puasa sunat. Boleh itu? Boleh. Dengan catatan jangan sarapan dulu, ya. Jangan sarapan dulu, tidak boleh. Misalnya seperti itu, bangun jam 8. Bangun jam 8. Setelah sholat subuh tidur lagi. Bangun jam 8. Oh hari ini hari Senin. Saya biasa sudah sarapan dulu ya. Sarapan, kemudian kopi, kemudian yang lain. Oh saya puasa sudah. Tidak boleh itu, ya. Tidak boleh itu karena sudah didahului oleh yang membatalkan itu. Ada ini. Nah kalau puasa sunat boleh siang hari. Boleh siang hari dengan catatan jangan mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau zuhur tak boleh sudah. Harus waktu zuhur. Walaupun dia belum sarapan tak boleh. Sebelum itu artinya, ya. Itu caranya, cara sah puasa itu. Kemudian selanjutnya ananda niat itu di dalam hati. Boleh tunjukkan, boleh. Ya tadi itu nawaitu sawma qadir an ada ifradi syahri ramadhana hadhihi sarati lillahi, boleh itu seperti itu, ya. Di dalam hati juga boleh. Anak tempat niat itu adalah di dalam hati. Yang kedua, rukun puasa itu adalah al-imsaku, menahan diri anil muftirati, dari yang membatalkan puasa, batal pahalanya ataupun batal puasanya, menahan diri. Tapi kalau batal pahalanya saja sah sudah puasa. Nanti silakan nanti menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit, mulai dari waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Nah ini itu yang syarat kedua itu, ya. Jadi segala yang membatalkan puasa itu tidak dikerjakan oleh yang puasa, maka sah sudah puasanya itu, ya. Di secara hukum syariat ini, ya, ada dua nanti, ada yang puasanya sah, ya, dan dapat pahala. Ada yang puasanya sah tidak dapat pahala, batal pahalanya. Apa sebabnya? Sebabnya pahalanya menjadi batal, berbagai macam dikerjakan. Suka menggunjing, suka memfitnah, suka mengadu domba, suka mengerjakan hal-hal yang tidak, berkelahi, perutnya tidak bisa tidak bisa dijaga, berkata-kata kotor dan lain sebagainya. Itu bisa membatalkan pahala puasa walaupun sah puasanya, ya. Jadi menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa, dan puasa itu yang apa? Yang disebut dengan puasa yang dikatakan puasa yang sempurna dalam agama Islam.
wasallam ya. Nah, itu yang Anda yang wajib kita yang wajib kita kerjakan selama bulan puasa. Karena kalau dalam hadis menerangkan wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tidak ada yang dia dapati waktu puasa itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Lapar doang yang dia dapat, lapar dahaga saja yang didapati, karena waktu puasa tidak menjaga hal-hal yang membatalkan puasa maupun yang membatalkan pahala puasa, seperti yang sudah saya terangkan tadi itu ya. Jadi supaya jangan seperti itu yang kita dapati, maka dalam pelaksanaan ibadah puasa wajib kita juga menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa yang kita laksanakan. Karena puasa ini Anda kita kerjakan dia satu kali dalam satu tahun ya, maka disebut dengan nama bulan Ramadan. Begitu ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang wajib kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa ya. Ananda yang saya hormati, itulah tadi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai pelaksanaan ibadah-ibadah puasa ini. Mari Ananda ya, ini waktu yang kedua, masuk waktu yang kedua sudah ini kita puasa maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang puasa. Oleh sebab itu mari kita manfaatkan waktu ini ya. Mari kita manfaatkan waktu puasa ini. Dengan apa kita manfaatkan? Tentu dengan mengerjakan apa yang sudah diperintahkan kita dalam berpuasa. Siangnya kita berpuasa, malamnya juga kita hidupkan dia dengan taraweh, kemudian tadarus dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini akan mendapatkan hasil yang kita sebagaimana yang kita harapkan. Sebagaimana yang saya terangkan tadi adalah fadilah dari para puasa itu adalah menjadi insan yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh sebab itu Anda mungkin ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk hal-hal yang kurang tentu nanti ada yang menyaksikan nanti ya. Ada nanti para ustaz atau para ustazah nanti Anda yang akan menyelesaikan nanti yang akan menentukan lagi pembahasan mengenai masalah puasa. Tentu dalam waktu yang lain nanti yang kurangnya itu nanti mudah-mudahan akan disempurnakan nanti oleh penceramah atau yang akan bertugas pada hari-hari selanjutnya. Kurang lebih inilah yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang hal-hal yang kurang baik. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian ya. Kita sudah laksanakan selama 30 menit ya. 30 menit berjalan dan ini sangat disayangkan yang laki kok banyak yang tidur ya. Banyak yang tidur yang laki ini. Kalau yang perempuan tidak ada yang tidur. Alhamdulillah ya. Ini yang laki saja ini. Untuk hari ini kita cukupkan anak-anakku sekalian. Ingat, setelah ini bukan langsung pulang ya, tapi masih menunggu Bapak Ibu guru kalian yang punya tugas, yaitu mengajar mata pelajaran. Jadi ingat seperti yang kami sampaikan kemarin, bahwa satu hari itu kalian akan belajar satu mata pelajaran ya, satu mata pelajaran. Dan setelah ini kita akan berikan kalian waktu istirahat 20 menit ya, 20 menit. Setelah 20 menit kita akan masuk kelas
selama 40 menit, kemudian seperti biasa kita pulang ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberkahi umur kita, dan apa yang kita dengar dari pengajian-pengajian, pemateri-pemateri selama Pondok Ramadan ini menjadi ilmu kita untuk kita bawa menjadi bekal kehidupan kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.